Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada wal ulama wal awliya was salihin wal musannifin wal mu'allifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu hukumun alaina ghafarallahu lana wa lahu. Thumma khususan ila musannifi kitab Safinatin Najah Asy-Syaikh As-Sayyid Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah wa mu'allif kitab Kashifatis Sajjad Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Mantani Al-Jawi rahimahullah. Syahdulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita mengenai kitab Kashifatus Sajjad. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mubarak ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang diijabah olehnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, pada kajian hari ini, kita akan memasuki syarat-syarat beristijah dengan batu. Tetapi sebelumnya, karena di dalam kitab ini, di dalam kitab Kashifatus Sajjad ini tidak dijelaskan tentang ta'rif atau definisi dari istijah, maka saya ingin bertanya kepada hadirin jamaah pengajian, apakah yang bapak-bapak atau saudara-saudara para jamaah ketahui tentang istijah? Apa yang dimaksud dengan istijah? Apa itu istijah? Dari sejak anak-anak kita sudah sering mendengar istilah istijah atau kata istijah diucapkan orang tua kita dulu. Apa kira-kira yang dimaksud dengan istijah?
Istinja adalah karena dalam kitab Kasyifatus Sajadi tidak ada keterangan, penjelasan, definisi atau takrif dari istinja. Cuma disebutkan kalimat atau kata istinja. Kalau saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi bayanil istinja'i bil hajari. Ini adalah suatu pasal di dalam menjelaskan istinja dengan batu. Jadi istinja yang dimaksud adalah, makanya di sini saya membawa dua kitab yang sama-sama sarah dari Safiatul Najah. Cuma judulnya lain, Nailur Rajad. Ini susunan dari As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadili. Ini kitabnya kecil, ringkas tapi padat. Di sini dijelaskan dalam kitab Nailur Rajad yang juga merupakan syarah dari Safiatul Najah. Wal istinja lughatan al-qat'u. Jadi istinja menurut bahasa artinya adalah al-qat'u, memutus atau memotong. Kalau sampai dari segi bahasanya, dari makna harfiahnya, kita bingung apa yang dimaksud dengan istinja. Tapi dari segi bahasa dia memotong atau memutus. Tapi di sini alamnya bil hajari, dengan batu. Ini maksudnya apa? Maka oleh karena itu kita harus tahu pengertian menurut istilahnya. Kalau menurut istilahnya adalah istinja adalah tadi dari segi bahasa, al-istinja merupakan al-qat'u. Istinja menurut bahasa artinya memutus atau memotong. Wastilah, dan menurut istilah adalah, kalau di sini dijelaskan, izalatul kharijin najisi al-mulawwithi min al-faqih al-faqih bil ma'in al-hajari, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, al-mulawwithi yang dapat mencemari, yang dapat mengotori, yang dapat mengotori tempat keluarnya najis. Misalnya keluar berak. Kalau beraknya itu sifatnya tidak padat, pasti mengotori tempat keluarnya. Maka itu yang disebut dengan najis yang dapat mengotori tempat keluarnya. Jadi kadang kalau ada kotoran tai misalnya, kalau masih bilang tai, kalau orang Jawa bilang telek atau taek, kalau keluar taek dari tubuh, dari kemaluan belakang manusia, kalau sifatnya tidak padat, tidak jamin, tidak padat, itu misalnya kental, apalagi encer, ini pasti akan mengotori tempat keluarnya. Nah itulah yang harus diistinjakan, ya, yang wajib diistinjakan. Dimakin dengan menggunakan air, karena alat yang secara umum yang kita gunakan untuk beristinja, membersihkan dubur atau kubur, kemaluan belakang dan kemaluan depan, yang ketika kita mengeluarkan sesuatu yang bersifat najis atau benda najis yang dapat mengotori tempat keluarnya, itu biasanya kita menggunakan, pada umumnya menggunakan alat yang disebut dengan air, atau hajarin, atau batu, atau kedua-duanya, atau dengan sesuatu selain batu yang bersifat seperti batu, yang dapat yang keras, benda yang keras
yang kasar atau yang kesat, yang dapat menyerap kotoran, yang dapat menyerap najis atau kotoran. Bisa menggunakan tisu misalnya, atau dengan menggunakan kain kering, bukan kain basah. Apalagi dengan menggunakan bambu. Bambu tidak sah digunakan untuk beristijab karena bambu sifatnya licin, tidak bisa menyerap kotoran atau najis. Jadi apapun yang memiliki sifat yang sama dengan batu itu sah digunakan untuk beristijab. Sampai di sini paham? Jelas? Pengertian istijab tadi? Pengertian istijab menurut bahasa adalah memutus atau memotong. Sedangkan menurut istilah syara adalah menghilangkan sesuatu yang keluar dari kubul atau kubur yang bersifat najis yang dapat mengotori tempat keluarnya atau yang dapat mencemari tempat keluarnya. Kemudian beralih kepada hukum beristijab. Sampai detik ini hukum beristijab yang bapak-bapak ketahui kira-kira hukumnya adalah apa hukumnya beristijab? Beristijab dari sesuatu yang keluar baik lewat jalan belakang atau kubur maupun yang keluar lewat jalan depan atau kubur kemaluan depan. Hukum beristijab adalah kalau dalam kitab Nailul Raja ini dijelaskan hukum beristijab itu ada 5. Wa hukmuhu, dan ada pun hukumnya, ai wa hukmul istijab, dan ada pun hukumnya istijab itu ada 5 sesuai dengan hukum-hukum syarat yang kita pelajari sejak dulu. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kelima hukum ini masuk dalam istijab. Tatkala apa istijab itu wajib, tatkala apa istijab itu sunnah, tatkala apa istijab itu makruh, tatkala apa istijab itu haram, dan tatkala apa istijab itu mubah. Kelima hukum-hukum syarat ini masuk ke dalam hukum-hukum beristijab. Kira-kira hukum wajib tidak beristijab itu tatkala apa? Ya, sesuai dengan pengertian istilah tadi. Apabila kita wajib hukumnya beristijab dari sesuatu yang keluar yang bersifat najis yang dapat mengotori tempat keluarnya atau yang dapat mencemari tempat keluarnya. Misalnya maaf, ketika kita berak kita sifatnya tidak padat, artinya encer atau cair sifatnya, atau dengan kata lain mencret, itu pasti akan mengotori tempat sekitarnya. Artinya dapat mengotori lubang kubur dan sekitar lubang kubur. Pasti akan ada bekas-bekas dari kotoran atau najis. Nah, beristijab dari hal seperti itulah yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib beristijab dari najis yang keluar baik lewat kubur maupun kubur yang sifatnya dapat mencemari tempat keluarnya najis tersebut. Maka hukum beristijab dari hal seperti itu adalah wajib. Kemudian yang kedua, sunnah. Sunnah apabila kita beristijab dari
Benda najis yang keluar dari dubur ataupun kubur, dari kepala belakang maupun kepala depan, yang bersifat jamid, yang bersifat padat dan tidak sampai mengotori lubang dubur dan sekitar lubang dubur. Misalnya kita mengeluarkan kotoran sejempol ini yang sifatnya padat dan kering, maka hukum kita beristinja cebok itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sunnah. Atau keluar batu ketika kita ngedel, ya kalau balik kami dekes, ketika kita berak itu kan keluar batu kan sifatnya padat dan kering, keluar. Setelah itu tak keluar apa lagi, maka hukum kita beristinja di kala itu adalah sunnah, bukan wajib. Atau keluarnya berupa ulat atau cacing, ulat cacing kita, atau ulat kan sering kita juga anak-anak sering itu yang keluar malah bukan kotoran tapi cacing, sehingga kita ambilkan kertas atau sekarang kalau ada tisu, kita ambil lapisan dengan melapis tangan kita dengan tisu, kemudian kita tarik cacing itu. Maka hukum kita beristinja dari hal seperti ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, karena tidak sampai mengotori tempat keluarnya najis tersebut. Artinya tidak sampai mencemari atau mengotori lubang dubur dan sekitar lubang dubur. Maka hukum kita beristinja dari hal seperti itu adalah sunnah, bukan wajib. Mungkin sementara ini kita anggap semua hukum beristinja itu adalah wajib. Beristinja hukumnya wajib semuanya. Nah, setelah kita mengaji, baru kita paham bahwa hukum beristinja itu ada 5. Bisa wajib, bisa sunnah, kemudian sekarang makruh. Makruh kira-kira beristinja dari makruh. Ada hukum beristinja yang makruh apabila dilakukan, ya, tidak mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan, kalau kita lakukan, tidak mendapatkan pahala, tetapi kalau kita tinggalkan malah kita mendapatkan pahala. Ini yang seperti hukum makruh. Beristinja dari apa kira-kira? Yang hukumnya makruh. Tadi kan sudah wajib, sunnah, sekarang makruh. Beristinja dari hal apa kita dihukumi makruh? Ketika kita beristinja, tatkala kita mengeluarkan angin atau kentut. Ketika kita kentut, kemudian kita ke kamar mandi dan istinja. Jawab makruh. Makruh. Angin itu tidak sampai mengotori bau, tapi tidak sampai mengotori lubang dubur dan sekitar lubang dubur, walaupun menyebabkan polusi udara. Kan bau, kan udara jadi bau. Jadi hukumnya makruh. Ketika misalnya bapak-bapak atau saudara kentut, tahu bahwa cami atau cebok, ya, istinja, maka istinja hukumnya makruh. Artinya perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa contoh-contoh perbuatan lain yang hukumnya makruh selain itu? Apa kira-kira? Banyak ya. Paling gampangnya merokok hukumnya makruh. Ya, karena dari dulu kita dengar merokok itu hukumnya makruh. Bahkan sekarang ulama ada yang mengatakan merokok itu hukumnya haram karena tidak ada manfaatnya, yang ada hanya madaratnya. Dari segi kesehatan dan segi medis
itu tidak ada manfaatnya merokok itu, sehingga merokok itu ada yang mengharamkan. Ya, karena tidak ada manfaat dari merokok itu, malah menimbulkan penyakit. Ya, melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kita celaka itu hukumnya haram. Kalau dulu kita dikatakan makruh. Apa kira-kira perbuatan-perbuatan lain yang hukumnya makruh? Mendahulukan anggota yang kiri dari yang kanan ketika kita berwudu. Misalnya kita ketika masuk ke belakangan ketika berwudu, kita mendahulukan yang kiri dulu. Ini makruh. Kemudian baru yang kanan. Atau ketika kita masuk masjid, kita melangkahkan kaki yang kiri dulu, baru yang kanan. Ini hukumnya makruh. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kemudian kita ketika keluar dari masjid, ya kita mendahulukan kaki yang kanan, kemudian baru yang kiri, dibalik. Jadi ini hukumnya makruh. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya haram beristinja, tapi hukumnya haram. Kira-kira beristinja dalam hal apa? Tatkala apa kita beristinja diharamkan? Ada yang tahu kira-kira? Beristinja kok diharamkan? Ketika kita umpamanya ya maaf nih, lagi-lagi kita menyebutkan hal yang jorok. Ketika kita berak, katakanlah berak kita encer. Kalau kita menggunakan alat bersuci yang halal, maka itu hukumnya wajib. Tetapi kalau kita menggunakan alat bersuci yang haram, misalnya air yang kita pergunakan adalah air dari hasil merampas atau menggosok misalnya, maka hukumnya haram. Istinja yang kita lakukan itu hukumnya haram, karena air yang kita gunakan untuk beristinja di kala itu adalah air yang haram. Maka secara otomatis istinja kita ikut menjadi haram. Walaupun sah istinjanya, sah tetap istinjanya tapi haram. Atau kita menggunakan batu, beristinja dengan batu, tapi batunya bukan hak milik kita. Kita ambil di tetangga, ya di halaman rumah tetangga misalnya, batu kita ambil 3 atau 5 misalnya, tapi tidak kita bilang, kita tidak minta, tidak izin kepada yang punya rumah. Itu namanya menggosok. Ya, mengambil hak orang lain tanpa izin, menggosok, merampas. Maka ketika kita menggunakan batu hasil gosokan itu untuk beristinja, maka istinja kita hukumnya haram walaupun sah tapi haram. Begitu juga sholat yang kita lakukan dengan menggunakan pakaian, sarung, baju misalnya dari hasil mencuri, maka perbuatan sholat kita tetap sah, tapi hukumnya haram. Sah dan haram. Sah sholatnya kita, tapi hukumnya haram. Artinya kita melakukan ibadah tapi tidak mendapatkan pahala, tetapi sebaliknya mendapatkan dosa karena haram. Kemudian mubah. Ada istinja yang hukumnya mubah. Apa kira-kira? Sepengetahuan bapak-bapak, apa kira-kira? Beristinja yang hukumnya mubah, artinya dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa. Artinya perbuatan biasa yang tidak berdampak kepada pahala maupun kepada dosa. Kira-kira apa contohnya kira-kira?
Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan. Beristinja yang hukumnya mubah ini, ketika kita beristinja dari keringat yang keluar di sekitar mata. Kita kan sering berkeringat, apalagi sekarang musim panas, cuacanya terik, ya suhunya mungkin berapa derajat sekarang ini. Sekarang kita dapat keluar keringat, kemudian tahu ada keringat di belahan mata gitu, baik yang sisi kanan, sisi kiri penuh dengan keringat. Kemudian kita beristinja. Niatnya kita beristinja membersihkan keringat. Ini yang mubah. Mubah ini artinya boleh-boleh saja, tapi tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa, dikerjakan juga tidak mendapatkan pahala, karena sifatnya mubah. Jelas di sini hukum-hukum istinja ada 5. Yang pertama wajib. Wajib kalau kita menggunakan alat istinja itu dari barang yang halal, air yang halal atau batu yang halal, atau selain batu yang sifatnya sama dengan batu, tisu yang halal dan lain sebagainya, dari najis yang keluar yang dapat mengotori tempat keluarnya najis. Kalau tidak sampai mengotori tempat keluarnya najis, tidak sampai meninggalkan bekas di lubang kubur dan di sekitar lubang kubur, maka beristinja yang seperti itu hukumnya sunnah. Tapi kalau sampai mengotori lubang kubur, kotoran yang keluar itu sampai mengotori atau mencemari lubang kubur dan sekitar lubang kubur, maka itu hukumnya wajib. Dan kita lanjutkan pembacaan kitab Kasyifatus Sajah ini setelah kita tahu semua tentang definisi dari istinja, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah syara. Kemudian hukum-hukum beristinja sudah sama-sama kita ketahui. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kitab Kasyifatus Sajah ini. Fasl ayhada fasl. Ini adalah suatu pasal fi bayanil istinja bil hajari, di dalam menjelaskan beristinja. Jadi sudah paham kita. Ketika kita mendengarkan kata-kata istinja, jadi maksudnya sudah paham kita. Seperti yang saya jelaskan tadi dari segi definisi menurut istilah syara'nya. Ketika disebutkan istinja, jadi kita sudah paham. Kita sudah paham maksudnya. Fi bayanil istinja bil hajari, di dalam menjelaskan beristinja dengan batu. Wa huwa musamma bil mutahhiril mukhaffifi. Wa huwa, dan adapun beristinja dengan batu itu al-musamma adalah sesuatu yang dinamakan bil mutahhiril mukhaffifi, dengan bersuci yang meringankan. Bersuci yang meringankan artinya yang mengurangi kadar najis, tidak sampai menghilangi asar atau ainnya najis. Karena batu tidak bisa menghilangkan ainnya najis. Misalnya ketika kita habis berak, kita ambil batu, kita usapkan di belahan mata kita dan di lubang lubangnya saya ini ada bekas-bekas yang tidak sampai hilang, yang hanya bisa hilang kalau dengan menggunakan air. Tetapi beristinja dengan hanya mencukupkan menggunakan batu ini sah. Misalnya habis buang air, kita bersihkan dengan batu dengan menggunakan 3 batu. Minimal harus menggunakan 3 batu atau 1 batu yang memiliki sisi 3 dengan 3 sisi dari
sebuah batu atau dengan menggunakan 3 batu. Itu yang dimaksud dengan bersuci yang hanya bersifat meringankan atau mengurangi kadar najis, tidak sampai membersihkan secara total najis yang ada di sekitar tempat keluarnya. Wa amal ma'u, dan adapun air. Nah, kalau kita beristijah dengan menggunakan air, fawal mutahhirul muziu, maka adapun beristijah dengan menggunakan air itu, yang itulah yang dinamakan dengan al-mutahhirul muziu, bersuci yang dapat menghilangkan bekas atau ainnya najis. Itu bedanya beristijah dengan menggunakan batu dengan menggunakan air. Itu bedanya. Bedanya beristijah dengan menggunakan batu dan beristijah dengan menggunakan air. Kalau menggunakan air, sifatnya bersuci yang sampai dapat menghilangkan bekas-bekas najis atau ainnya najis. Tetapi kalau beristijah dengan menggunakan batu, hanya dapat meringankan atau mengurangi kadar najis yang ada di tempat keluarnya najis, tapi tidak sampai dapat menghilangkan air najis secara total, secara penuh, tidak bisa. Karena batu sifatnya berbeda dengan air. Kalau air otomatis dapat menghilangkan bekas atau airnya najis. Tetapi kalau batu hanya dapat mengurangi saja, mengurangi atau meringankan bekas-bekas najis yang tersisa di sekitar lubang pantat dan di lubang pantat tersebut. Wajib beristijah, dan wajib beristijah alal fawri, dengan segera. Wajib beristijah, dan wajib beristijah itu alal fawri, dengan segera. Inda khasyati tanajjusi ghairi mahallihi, ketika khawatir akan menajiskan selain tempat keluarnya. Ketika kita ada kekhawatiran ketika habis merah misalnya, kita khawatir merah itu akan merembet terus sampai mengotori selain tempat keluarnya najis, sampai ya ke bokong, misalnya kotorannya cair, maka akan jalan terus sampai mengotori bokong. Maka itu dianjurkan kita bersegera setelah kita tuntas mengeluarkan kotoran, kita dianjurkan bersegera melakukan istijah, yang inda khasyati tanajjusi ghairi mahallihi au iradati nahwi salati, atau kita berkehendak atau mau melaksanakan seumpama sholat misalnya. Min kulli kharijin, beristijah dari apa? Min kulli kharijin, dari setiap sesuatu yang keluar. Minal farji, dari kemaluan, baik itu kemaluan belakang maupun kemaluan depan. Najasin atau najisin, yang bersifat najis. Sesuatu yang keluar itu bersifat najis, maka wajib kita beristijah. Karena sesuatu yang keluar itu bersifat najis. Yulawwithul mahalla, sesuatu yang keluar yang bersifat najis, yang keluar dari kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Yulawwithul mahalla, yang dapat mencemari atau mengotori tempat keluarnya. Nah, ini sini hukum wajibnya. Hukum wajib kita beristijah kalau rupanya seperti ini. Yughsalu bil ma'i, yakni dibasuh dengan menggunakan air,
au yusahu bil hajari atau diusap dengan batu. Karena batu tidak bisa membasuh, karena tidak bersifat cair. Lain halnya dengan air. Maka air itu sifatnya membasuh. Maka di sini dijelaskan yusahu bil ma'i, dibasuh dengan menggunakan air, au yusahu bil hajari atau diusap dengan menggunakan batu. Ya, sampai di sini pengajian kita, karena waktunya sudah masuk Isya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita sekalian fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim